Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membubarkan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID dikhawatirkan turut berdampak terhadap upaya penanganan tuberkulosis di Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita TBC terbesar kedua di dunia. Lantas, apa pengaruh pembubaran USAID ke penanganan TBC di Indonesia? Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia atau STPI, Henry Diatmo, pada Selasa 11 Februari 2025 menyebut USAID dan STPI memiliki sejumlah program penanggulangan TBC. Kebijakan Trump menghentikan USAID bakal berimbas pada program tersebut. Dengan diberhentikannya ini, maka mereka jadi apalagi istilahnya stop working ya sekarang ya. Jadi semua orang yang tadinya dibiayai oleh US, mereka harus stop working, mereka tidak digaji, dan mereka kan akan bermasalah ya. Mereka harus cari hidup dan mesti cari pekerjaan yang lain atau bagaimana. Inilah yang jadi masalah. Sedangkan ini sangat penting orang-orang ini di posisinya, karena kita tidak bisa mengandalkan semua yang ada di misalnya pemerintah dengan PNS segala macam. Tak hanya itu, sejumlah dana penelitian untuk menanggulangi TBC juga terdampak. Henry menjelaskan selama ini dana penelitian TBC banyak dibiayai USAID ketimbang pemerintah Indonesia. Akibatnya, kajian dan advokasi terkait TBC akan berkurang drastis. Henry menambahkan situasi ini dipersulit dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja Kementerian Kesehatan yang mencapai 19,6 triliun rupiah dari total belanja 105,6 triliun rupiah. Efisiensi anggaran ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap upaya penanganan TBC di Indonesia dan memperlemah pencapaian target eliminasi TBC pada 2030 seperti yang menjadi komitmen pemerintah. Artinya kalau tidak dirubah, artinya hanya misalnya fokus ke layanannya aja, sedangkan yang lain tidak didukung. Nah, ini akan mempersulit keberhasilan dari program ini, gitu loh, Mas Reki. Sedangkan pendanaan yang adanya pengurangan pendanaan sekarang ini saja sudah mengkhawatirkan, gitu loh. Justru tadinya berharap ada dukungan dana dari donor yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan ini. Nah, ini yang diharapkan sih sebenarnya dari donor termasuk US. Jadi dana dari USAID ini bisa masuk untuk menutupi kekurangan yang tidak bisa di-cover dari APBN. Lantas, apa tanggapan pemerintah terkait dihentikannya bantuan dari pemerintah AS dan apa langkah pemerintah untuk mengatasinya? Melansir Kompas.com, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Kamis 6 Februari 2025 menyebut masih mengkaji dampak penangguhan bantuan dari USAID ke Indonesia. Budi berharap akan mendapat kejelasan lebih lanjut dalam waktu 90 hari ke depan. Sejak 2020, USAID telah menginvestasikan sekitar 12,7 triliun rupiah untuk proyek-proyek di Indonesia. Proyek itu berfokus pada penanggulangan HIV dan TBC. Indonesia diketahui merupakan negara dengan jumlah penderita TBC terbesar kedua di dunia setelah India. Berdasarkan data Kemenkes, di tahun 2023, diperkirakan ada 1.060.000 kasus TBC di Indonesia. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2021, yang sebanyak 969.000 kasus, dan tahun 2020, sebanyak 824.000 kasus. Tidak hanya TBC, bantuan USAID yang mengalir ke Indonesia juga mendanai berbagai program, antara lain mencakup dukungan pemerintahan demokratis, anti korupsi, penanganan perubahan iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Total nilai bantuan sebesar 53 juta dolar AS atau lebih kurang 2,5 triliun rupiah pada 2023. Tidak heran jika penghentian bantuan ini akan sangat berdampak terhadap Indonesia.